Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi yaitu epidermis pada daun dikotil dan monokotil. Epidermis pada daun dikotil dan monokotil adalah lapisan terluar yang melindungi daun dari kerusakan dan kehilangan air. Pada daun dikotil, epidermis terdiri dari dua lapisan yaitu epidermis atas adaksial dan epidermis bawah abaksial. Epidermis atas memiliki sel-sel yang lebih padat dan lebih banyak stomata. Epidermis atas juga memiliki rambut-rambut halus yang disebut trikoma, yang dapat membantu mengurangi penguapan air. Epidermis bawah umumnya memiliki lebih sedikit stomata dan tidak memiliki trikoma. Dan pada daun monokotil, epidermis juga terdiri dari dua lapisan, tetapi perbedaannya tidak jelas antara epidermis atas dan bawah. Keduanya memiliki jumlah stomata yang hampir sama, tetapi biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan daun dikotil. Epidermis monokotil juga tidak memiliki trikoma. Selain itu, pada kedua jenis daun, epidermis juga berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena mengandung kloroplas. Sel epidermis dikotil dan monokotil juga dapat mengandung struktur khusus seperti trikoma kelenjar yang menghasilkan zat-zat seperti minyak atau getah untuk melindungi daun dari serangga atau patogen. Istilah istomata berasal dari bahasa Yunani atau istoma yang artinya mulut. Istomata adalah suatu pori halus atau sela yang terbentuk pada sel epidermis di seluruh bagian tumbuhan, khususnya pada permukaan daun sebelah bawah, namun tidak pada akar. Stomata memiliki sel penjaga atau struktur bibir yang mengandung penutup serta pembuka stomata. Adapun fungsi stomata adalah membantu proses fotosintesis sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Stomata akan membuka diri untuk mengambil karbon dioksida dari udara sekitar. Pada bagian daun terdapat mesofil. Mesofil ini merupakan jaringan utama atau jaringan dasar daun yang banyak mengandung kloroplas dan ruang antar sel yang dikelilingi epidermis atau terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada kebanyakan daun dikotil, mesofil terdiferensiasi menjadi parenkim palisade atau jaringan tiang dan parenkim spons atau jaringan bunga karang. Xilem merupakan suatu jaringan pengangkut yang kompleks terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Pada umumnya, sel-sel penyusun xilem telah mati dengan dinding yang sangat tebal, tersusun dari zat lignin, sehingga xilem berfungsi juga sebagai jaringan penguat. Xilem terdiri dari trakeid dan unsur pembuluh. Trakeid ditemukan di dalam xilem hampir semua tumbuhan vaskuler. Selain trakeid, sebagian besar angiosperma serta segelintir gimnosperma dan tumbuhan vaskuler tidak berbiji memiliki unsur-unsur pembuluh. Sedangkan floem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun bagian tumbuhan yang lain. Floem tersusun dari berbagai macam bentuk sel-sel yang bersifat hidup dan mati. Unsur-unsur floem meliputi unsur tapis, sel pengiring, sel albumin. Pengertian dari palisade atau jaringan parenkim palisade adalah jaringan parenkim yang ada pada daun yang mempunyai kloroplasma dengan jumlah yang relatif banyak sehingga bagian tersebut mengalami proses fotosintesis. Adapun fungsi dari palisade yaitu tempat utama dalam melakukan fotosintesis. Berkas pengangkut atau jaringan pengangkut adalah sistem transportasi utama tumbuhan. Tumbuhan memiliki jaringan untuk mengangkut air, nutrisi, dan mineral. Berkas pengangkut bertanggung jawab untuk transportasi bahan di seluruh tanaman. Pengangkut utama dalam tumbuhan adalah xilem dan floem. Batang monokotil memiliki berkas pembuluh yang terbesar. Pada batang monokotil, ikatan pembuluh terbesar di seluruh jaringan dasar. Jaringan pengangkut tersusun menjadi berkas-berkas xilem dan floem. Perlu diketahui bahwa berkas pengangkut jaringan ini tersusun atas xilem dan floem.
Eksilem adalah jaringan pengangkut yang mengangkut air dan nutrisi dari akar ke pucuk dan daun. Eksilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bagian lain dari tumbuhan. Eksilem yang matang terdiri dari sel-sel mati yang memanjang dan tersusun dari ujung ke ujung membentuk pembuluh tabung. Sedangkan floem merupakan jaringan pengangkut yang memungkinkan terjadinya translokasi, yaitu proses pengangkutan bahan fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Floem berfungsi mengangkut sukrosa dan asam amino antara daun serta bagian tumbuhan lainnya. Floem terdiri dari sel-sel hidup yang tersusun dari ujung ke ujung, tidak seperti eksilem. Pembuluh floem mengandung sitoplasma dan ini melewati lubang dari satu sel ke sel berikutnya. Jaringan bunga karang atau spons. Jaringan bunga karang atau spons merupakan salah satu bagian dari tumbuhan. Untuk jaringan spons sendiri terdapat pada daun yang juga merupakan bagian dari parenkim. Letak dari spons ini berada persis di bawah lapisan palisade. Fungsi jaringan spons adalah untuk membuat tempat kantong udara yang terdapat pada daun. Tugas dari kantong tersebut adalah untuk proses pertukaran gas. Dalam spons ini juga terdapat struktur jaringan. Susunan yang pertama adalah dorsiventral yang merupakan satu jaringan polisade yang letaknya tepat di bawah epidermis atau adaksial atas. Kedua adalah isolateral. Isolateral yaitu salah satu jaringan palisade yang letaknya berada di kedua sisi permukaan daun. Kemudian stomata. Stomata adalah komponen sel epidermis daun yang berbentuk lubang-lubang kecil yang berfungsi sebagai jalur masuk dan jalur keluar beberapa zat seperti CO2, H2O, dan O2 pada proses respirasi dan fotosintesis. Karena itulah stomata termasuk dalam golongan organ respirasi tumbuhan. Pada proses fotosintesis, stomata berfungsi mengambil CO2 yang berasal dari udara dan mengeluarkan O2 sebagai hasil fotosintesis. Stomata berbentuk lubang atau celah. Pada bagian epidermis, organ tumbuhan berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut dengan sel penutup. Sel penutup tersebut dikelilingi oleh sel-sel yang bentuknya sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya atau disebut dengan sel tetangga. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan berbunga terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Monokotil adalah tumbuhan berkeping berbiji tunggal, sedangkan dikotil merupakan tumbuhan berbiji berkeping ganda atau dua. Selain perbedaan jumlah keping bijinya, keduanya memiliki perbedaan lainnya. Seperti yang pertama, tumbuhan monokotil memiliki biji tunggal atau berkeping satu, memiliki akar yang berserabut, tidak membelah saat berkecambah, memiliki daun halus dan bertulang sejajar, memiliki batang tidak bercabang dan berruas-ruas, tidak memiliki kambium pada batangnya maupun akarnya, sebagian besar memiliki bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan jenis sari sejumlah 3 buah. Adapun contoh tanaman monokotil yaitu seperti jagung, padi, nanas, dan tumbuhan lainnya memiliki biji tunggal. Sedangkan dikotil yaitu mempunyai biji berkeping dua, membelah saat berkecambah, memiliki akar tunggal, memiliki batang bercabang, tulang daun oval atau berjari-jari, tidak memiliki tunas akar dan batang memiliki bentuk yang membesar, memiliki xilem dan floem. Bagian bunga tersusun dari mahkota kelopak bunga dan benang-benang sari berjumlah 4, 2, 5 atau kelipatannya. Adapun contoh tanaman dikotil seperti cabai, tomat, pepaya, kacang-kacangan, dan tanaman lain yang memiliki biji ganda atau buah. Nah, itulah tadi beberapa perbedaan tanaman dikotil dan monokotil.